Ya, siang. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, silakan presensi terlebih dahulu di Google Classroom di pertemuan 8 ya, sampai pukul 13.30. Sampai pukul 13.30. Oke, jadi kita lanjutkan materi kita. Ya, sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan ke-8. Jadi materi setelah UTS itu terkait katup ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang pompa, pemipaan, lalu hal-hal yang harus diperhatikan dalam kita menginstalasi pompa itu sendiri dalam kaitannya piping ya kemarin. Terakhir kita mempelajari tentang hal-hal yang harus dihindari dalam pemasangan pompa dan pipa ya, baik itu yang benar maupun yang salah. Jadi kita harus menghindari yang kesalahan dalam pemasangan pipa. Lalu yang terakhir itu sebelum katup ada instalasi pompa dan pemipaan ya, yang ini tentang fondasi ya. Oke, apakah suara saya terdengar di sana? Terdengar, Pak. Ya, oke, baik. Nah, kita mengetahui tentang instalasi pompa dalam membuat fondasi ya. Jadi pompa itu diletakkan di atas fondasi supaya memastikan bahwa pompa itu tidak, atau peralatan-peralatan yang digunakan itu tidak bergeser atau tidak berubah pada posisinya. Lalu agar terhindar daripada getaran atau vibrasi yang berlebihan dengan konstruksi yang sudah diperhitungkan ya, kemarin kita sudah bahas juga. Nah, kali ini setelah UTS kita akan melanjutkan materi tentang apa itu valve ya, valve atau katup. Jadi valve atau katup ini tidak jauh-jauh juga ya, saling terkait juga dengan pompa dan pemipaan. Jadi kalau kita sudah bicara pompa tentang salah satu pemanfaat energi, jadi kita harus bicara tentang pemipaan, dan di mana pemipaan itu kalau tidak ada katup ya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya ya. Jadi katup atau valve itu merupakan sebuah alat mekanikal ya, yang biasa digunakan untuk menutup atau mengatur aliran dari fluida bertekanan ya, baik itu fluida dalam bentuk water, air, atau dalam bentuk udara, tentu saja yang bertekanan. Kalau kita bicara pompa, jelas ada suction dan ada discharge, baik itu suction dan discharge itu ada tekanan yang mempengaruhinya ya. Jadi kemarin kita sudah bicara tentang parameter-parameter dalam pompa. Salah satunya adalah tekanan dan debit. Nah, tekanan dan debit itu diatur oleh pada katup atau valve. Secara umum,
ya ada empat pengelompokan katup atau valve ya. Yang pertama adalah gate valve ya, atau kalau bahasa Indonesia-nya itu katup berupa pintu ya, pintu valve ya, digunakan untuk menutup 100% atau membuka 100% alirannya. Lalu ada globe valve ya. Globe valve itu biasanya berbentuk, katupnya itu berbentuk lingkaran di mana atau bulat, di mana itu bisa menutup dan membuka juga dalam mengatur aliran. Lalu ada checking valve atau check valve yang di mana katup itu digunakan dalam menghentikan aliran eh, aliran aliran laminar atau aliran turbulensi, baik itu secara eh, terus menerus maupun secara mendadak ya, atau secara seketika. Jadi check valve ini biasanya diikuti dengan sensor-sensor yang di mana bisa ditaruh di dalamnya check valve. Kalau ada relief valve, di mana itu digunakan sebagai safety ya, apabila terjadi tekanan yang melebihi kapasitasnya. Nah, di sebelah kiri kita itu sudah uh, ada gambarnya di sini ya, macam-macam katup ya. Tapi dalam klasifikasi secara umum ada empat katup utama yang saya bilang tadi. Ada gate valve yang di sini, ada globe valve, lalu ada check valve. Check valve itu bentuknya seperti globe valve juga, seperti globe valve. Lalu ada relief valve. Relief valve itu bentuknya ya, mirip-mirip seperti gate atau globe. Tapi yang Y, bow, plug, diagram, reducing, pinch itu masing-masing adalah turunan macam-macam daripada tipe daripada keempat ini. Jadi nanti klasifikasinya di bawahnya itu ada jenis-jenisnya lagi. Tapi mengacu kepada fungsinya terlebih dahulu. Jadi gate valve itu untuk membuka aliran atau menutup aliran secara 100%, lalu globe itu mengatur aliran, check valve itu menghentikan aliran secara paksa atau seketika, dan rail valve itu sebagai safety jika tekanannya berlebih. Jadi tergantung daripada jenisnya. Nanti di bawahnya ada beberapa klasifikasi lagi daripada katup ini. Nah, berdasarkan fungsinya ya, jadi ada diklasifikasikan lagi berdasarkan fluidanya. Nah, jadi berdasarkan fluidanya, katup itu terbagi atau valve itu terbagi menjadi dua. Fluidanya tentu saja ada water atau air dan ada udara. WOG, yang pertama WOG. Yang pertama water, oil and gas. Jadi water, oil and gas itu satu klasifikasi. Pak, kenapa gas itu termasuk yang WOG? Padahal bentuknya itu bukan cairan. Nah, di sini klasifikasinya fluidanya WOG, gasnya itu yang bertekanan rendah. Sedangkan yang SP, yang steam pressure itu tekanan tinggi. Jadi apa namanya? Fluidanya bentuknya gas juga, tapi yang bentuknya steam atau udara bertekanan tinggi. Jadi bedanya di sini. Jadi WOG, water, oil, and gas, dan SP, dan steam pressure. Lalu kalau diklasifikasikan berdasarkan material, dia ada jenisnya bronze, ada cast iron, ada cast steel. Ini jenis-jenis ini. Kalau cast steel itu besi tuang ya, besi tuang. Lalu stainless steel itu besi tahan anti karat dan lain sebagainya. Bronze itu bentuknya adalah kayak perunggu gitu ya, tembaga perunggu. Lalu berdasarkan konstruksinya ada globe, gate ya, sebelah kiri ini ada lagi, ada bentuknya ball, ada butterfly, ada check, ada relief. Itu juga konstruksinya mirip seperti pada fungsinya. Sampai situ ada pertanyaan? Sampai jenis globe berdasarkan fluida, material, konstruksi, dan fungsi. Ya. Jadi ada beberapa klasifikasi daripada jenis globe. Jadi memang lumayan banyak ya di sini. Oke, lanjut.
Kita lanjut dulu. Gimana? Aman? Lanjut, Tosa? Pak. Lanjut, Pak. Oke. Masih kuat ya. Baru setengah hari ini puasanya. Ingat ya. Oke. Kita lanjut ke... Nah, ini jenis daripada globe valve. Globe valve itu berdasarkan... Apa tadi? Jadi ini berdasarkan fungsinya ya. Konstruksi bisa, fungsinya bisa. Jadi ada yang fungsi, ada yang konstruksi. Jenisnya globe valve. Nah, globe valve itu bentuknya seperti ini. Kalau dibuat apa namanya dua gambar potongan ya, di gambar teknik itu ada gambar potongan, jadinya seperti ini. Ada 3 klasifikasi lagi globe valve. Yang pertama itu ada radar seat globe, dipasang pada instalasi yang tidak sering dibuka atau relatif tidak bisa diperbaiki. Nah, jadi yang pertama ini setelah kita instalasi tidak bisa lagi dibuka karena sistemnya jenis globe valve ini biasanya dipatenkan atau dikonstruksi dalam bentuk las ya. Jadi emang karena dia untuk apa namanya tekanan tinggi, water bertekanan tinggi atau air bertekanan tinggi, dia harus dilas karena agar tidak terbuka celah-celahnya itu. Jadi kalau rusak ya harus diganti, tidak bisa diperbaiki lagi. Lalu yang kedua adalah Union Band Regrading Globe ya. Dimaksudkan agar mudah diperbaiki tanpa melepas dari instalasi dengan menggerinda connecting parts. Nah kalau yang ini, yang jenis yang kedua adalah Union Band. Jadi yang pertama yang ini ya, yang sebelah kiri. Yang kedua yang ini. Jadi Union Band bonnet itu, ya, yang Union bonnet itu bisa diperbaiki, tapi dengan menggerinda connecting phase itu artinya ini apa namanya katupnya ya, katup apa valve apa bukaannya connecting phase. Lalu yang ketiga adalah plug type globe. Yang ini berarti digunakan untuk maksud throttling, atau kalau throttling itu bahasa tekniknya untuk menurunkan tekanan, ya, berarti untuk membuka atau merilis katup atau membuka katup. Jadi mengatur aliran dan menurunkan tekanan. Perbaikan dengan mengganti plug and set-nya, perbaikan di tempat dengan menggerinda hampir tidak bisa dilakukan karena kekerasan. Nah ini juga agak sulit untuk diperbaiki, jadi mesti dibongkar dengan cara dipaksa ya digerinda. Digerinda itu dipotong menggunakan mesin potong ya. Jadi memang didesain tidak didesain untuk dibuka dan diperbaiki secara manual. Harus harus diganti semua. Itu adalah jenis globe valve ya. Nah, ada lagi yang keempat. Jadi globe valve ini memang banyak ya jenisnya. Yang keempat adalah flat seat globe valve ya. Jadi ini praktis tidak perlu diperharap karena umurnya yang panjang, relatif panjang, bisa sampai 100.000 pembukaan dan penutupan. Jadi memang 100.000 kali pembukaan dan 100.000 kali penutupan. Jadi karena umurnya atau jenis materialnya mungkin yang kuat, jadi tidak didesain untuk diganti dalam waktu yang singkat. Lalu non-metallic disc globe sangat mudah dipelihara dengan mengganti connecting phase-nya dengan yang baru jika terjadi bocor. Connecting phase itu ini ya, kayak kayak dratnya itu untuk menutup dan membuka. Jadi apa namanya yang tuas di sini masuk ke dalam gitu untuk connecting phase. Lalu yang keenam adalah needle valve. Ada bentuk lain dari plug type dengan kemiringan flucet yang lebih kecil untuk mengatur aliran yang lebih sedikit atau lebih teliti. Jadi perbedaannya masing-masing di globe valve itu terletak di ujung apa namanya, di ujung katupnya. Yang di ujung katupnya ini ada yang bentuknya flucet, ada yang bentuknya segi empat, ada bentuknya trapesium, tergantung daripada jenis fluida yang akan dialiri. Nah, ini contoh penggunaannya dalam globe valve ya. Kita
Nah, secara keseluruhan bentuknya seperti ini. Jadi ada tuas di atasnya dan ada connecting face yang masuk ke dalam eh, pipanya, pipa bagian dalam yang berbentuk globe atau berbentuk bulat. Itu dinamakan karena itu dinamakan globe valve. Jadi alirannya seperti ini, dia masuk dari sebelah kiri, terus mengaliri ke atas setelah dibuka ya tuasnya. Kalau apabila tuasnya ditekan dia menutup. Nah, diputar ke bawah tuasnya akan menutup. Diputar ke kiri tuasnya akan terangkat dan terbuka katup. Nah, perbedaan globe valve yang satu dengan yang lainnya itu terletak di bagian ujungnya ini ya. Jadi ini berbeda-beda tergantung daripada fluida yang ingin kita aliri. Kalau fluidanya itu alirannya kecil ya yang jenis yang apa tadi yang kerucut itu ya. Jenis yang kerucut sehingga lebih teliti ya, lebih kecil aliran yang bisa masuk dan bisa dihambat. Kita ulang lagi sebelah sini. Air masuk, setelah diputar ke sebelah kiri ya, masuk ke dalam sini dan alirannya masuk ke sebelah kanan ke discharge-nya. Tutup dia menutup otomatis, menutup manual seperti ini. Sebenarnya mirip-mirip skrup ya. Kalau skrup itu kita tekan bakal menutup, bakal menghalangi aliran yang masuk. Kalau kita skrup itu kita buka ya bakal alirannya bakal lancar kembali. Kira-kira seperti itu untuk globe valve. Nah, yang berikutnya adalah yang dari fungsinya ya. Yang berikutnya adalah jenis gate valve. Nah, jenis gate valve ini ada beberapa macam juga. Yang pertama racing stem double wedge disc, yang kedua racing stem single wedge disc, dan ketiga non racing stem single wedge disc. Nah, itu bedanya eh, apa namanya? Pertama di apa di bagian arah aliran bawahnya. Nah, aliran bawah yang di sebelah sini ya. Nah, sebelah sini. Arah aliran di bawahnya, di bawah katup maksud saya. Di sini double wedge disc berarti dia kanan kirinya itu ada semacam eh, apa pelat ya untuk mengatur alirannya supaya eh, bisa tertahan di area tertentu. Kalau yang single wedge disc dia hanya satu satu plat dan non racing stem itu berarti dia alirannya bisa bisa langsung ya, racing stem bisa langsung seperti globe valve gitu. Jadi fungsinya hampir mirip seperti globe valve jenis globe. Tapi kalau globe valve kan dia mengatur alirannya bisa sedikit, bisa banyak. Tapi kalau gate jenis gate itu langsung 100% tertutup dan terbuka. Jadi seperti clap gitu ya. Jadi langsung tutup, langsung dibuka. Tidak perlahan-lahan alirannya mengecil betul terus habis itu tidak, tapi langsung di-cut. Yang kelima outside screw single wedge disc, yang keempat maaf outside screw single wedge disc, dan yang kelima adalah renewable string single wedge disc on racing stem. Jadi arah aliran itu langsung di-cut dan tidak bisa mengalir atau langsung dibuka 100% dan langsung mengalir. Nah, ini beberapa bagian komponen daripada gate dan globe valve, ya. Di mana di sana ada
bagian teratasnya itu ada handle lockout atau untuk menutup dan membuka. Lalu ada hand wheel itu untuk mengatur agar hand wheel-nya itu bisa masuk ya. Flat, lalu packing nut, stem, bonnet. Nah, stemnya itu stem press ini yang seperti ini, yang besi bagian atas atau dari bagian atas menuju ke bawah, yang dimana bisa masuk, bisa turun, bisa terangkat ya, karena di bawahnya ini ada ulir. Nah, ulir ini yang bisa berputar. Kalau searah jarum jam itu berarti menutup, kalau berlawanan arah jarum jam kalau kita buka berarti itu terbuka aliran. Nah, double disc ini mesti yang tadi ya, yang di gate valve itu alirannya langsung tertutup, dua apa dua katup yang tadi saya bilang tadi, dua katup langsung tertutup, jadi langsung terhambat. Kalau yang single disc itu satu katup saja yang menghambat alirannya. Gitu ya. Lalu ada jenis butterfly valve. Ada dua tipe jenis butterfly valve ya. Jadi yang pertama adalah sambungan flandes ya, dan sambungan drat. Ya. Kalau sambungan flandes itu bentuknya tipis, cepat, dan dapat dibuka dan ditutup hanya dengan tekanan di bawah 10 bar ya. Kalau flandes itu berarti apa? Flandes itu berarti ini ya, kayak ada ulirnya, jadi kayak globe valve tapi dia bentuk handle-nya itu di bagian samping, jadi terbukanya itu bagian ke samping. Nah, biasanya kalau butterfly valve itu dilengkapi O-ring atau ring katup, ring karetnya ya, di sela-sela yang di lingkarannya itu untuk perapatan atau seal-nya, dan material disesuaikan dengan fluida yang di-handle, apakah itu air biasa atau oil ya, atau gas, agar fluidanya itu tidak merembes ya, rembes ke aliran atau ke bagian samping, dilengkapi dengan O-ring. O-ring itu yang bagian dalam sini, seperti seperti karet-karet gitu, karet agar tidak mengalir atau tidak rembes aliran. Nah, itu adalah butterfly valve. Lalu berikutnya adalah safety dan relay valve. Safety dan relay valve ini keduanya berfungsi sebagai pembuang tekanan jika terjadi tekanan berlebih. Yang membedakannya adalah safety valve dapat dikerjakan dengan tangan, walaupun tekanan settingnya itu belum tercapai. Jadi ada handle-nya, ada putarannya secara manual. Jadi kalau sensornya rusak atau kontroler rusak, kita bisa masuk ke unit di pemipaannya, yang dimana di situ ada valve-nya, langsung kita putar ke arah kanan kalau untuk menutup dan ke arah kiri kalau untuk mengeluarkannya. Nah, itu safety valve itu dapat dikerjakan atau dapat digunakan dengan manual atau dengan tangan. Nah, kalau relief valve itu hanya beroperasi sesuai dengan setting yang sudah ditentukan. Nah, jadi misalkan tekanannya 10 bar nih, tekanan kerjanya dia karena suatu hal jadi berlebih, jadi 12 bar atau 11,5 bar. Nah, itu langsung tertutup relief valve-nya. Berarti di situ ada sensor ya, yang menutup aliran relief valve. Memutus aliran, safety bisa relief valve itu bila operasinya sudah tercapai, tekanan operasional sudah tercapai atau berlebih, baru bisa kita tutup. Nah, ini merupakan bagian-bagian daripada safety dan relief valve yang memiliki komponen piston, pegas tekan, mur pengunci, dan baut pengikat. Jadi bentuknya itu seperti piston yang otomatis dia akan membuka atau tertutup.
Nah, kalau yang berikutnya adalah valve. Nih, ini mungkin pernah atau sering kalian lihat ya. Biasanya ini bentuk valve seperti ini ya, ada di keran keran rumah kita seperti ini. Gimana? Pernah lihat nggak keran rumah yang seperti ini? Pernah ya? Pernah, Pak. Nah, gimana? Ya ya mungkin masang di depan rumah atau di wastafel atau di kamar mandi atau di keran untuk nyuci mobil ya, kendaraan cuci motor gitu. Biasanya kayak gini. Nah, ini valve namanya. Beda dengan globe valve. Valve karena di dalamnya itu kayak apa, kayak bola yang dipotong setengah lingkaran gitu ya. Kayak bola, kayak bentuknya bulat ya, tapi dipotong setengah lingkaran. Jadi bentuknya kayak mangkok gitu. Nah, ini yang menutup dan membuka aliran biasanya seperti itu. Lebih tidak menghambat aliran dibanding gate valve. Jadi sangat sangat apa namanya, sangat oke untuk rilis maupun untuk menutup aliran ya. Lebih cepat dapat dibuka dan ditutup karena bisa menggunakan tangan langsung. Lebih rapat dapat menutup daripada glove valve, tentu saja karena glove valve itu apa namanya, kita mengatur skrupnya itu ya, mengatur apa dratnya itu ya. Nah, putarannya sangat banyak. Kalau ini biasanya sih putarannya 90 derajat ya, luas paling banyak. Lebih cepat rusak seatnya itu ini, handle-nya nih ya, atau bagian dalamnya ini cepat rusak, namun mudah dapat diganti yang baru. Tinggal dibongkar saja diganti yang baru. Nah, itu seperti keran-keran di rumah itu seperti ini bagian dalamnya. Nah, untuk berikutnya adalah check valve atau checking valve. Ada beberapa jenis juga. Yang pertama non-metallic disc check valve. Seperti halnya non-metallic disc globe valve, seatnya bisa diganti. Hampir sama juga ya seperti globe valve. Jadi dia ada seperti seperti bulat di bagian bawahnya dan alirannya itu ya dari sisi kiri ke sisi kanan ya, di mana perbedaan utamanya itu ada di bagian instalasi dalamnya saja. Yang kedua adalah swing check valve. Paling banyak ditemukan dapat dipasang horizontal maupun vertikal. Kegagalan operasi disebabkan oleh kerusakan pada connecting phase, pada connecting pin atau pada kotoran. Jadi biasanya kalau jenis ini jika sudah lama tidak digunakan, biasanya pipa itu berlumpur ya atau berlumut. Nah, apabila digunakan kembali, lumpur dan lumut itu akan mengendap. Jadi mengendapnya itu di valve-nya ini. Nah, apabila terjadi penumpukan yang berlebih, ini akan mampet dan tidak akan mengalir sesuai dengan fungsi. Biasanya bisa dibersihkan kembali dengan membuka valve yang kita gunakan. Regrading disc check valve merupakan check valve terbaik. Semua valve dapat diganti baru kecuali seatnya yang perbaikannya dengan di grinder. Jadi semuanya bisa diganti, tapi seatnya kalau ada kerusakan ya diganti dengan di grinder lalu dipasang dengan di flush kembali seperti itu. Tidak sebaik C, oke, yang D ya, tidak sebaik C, tapi seatnya bisa diganti baru, oke. Ball check valve cocok untuk fluid dengan viskositas yang tinggi. Oke. Berarti yang E ya. Kalau viskositas yang tinggi berarti ya termasuknya oil, lalu lubricant dan lain sebagainya yang kekentalannya itu tinggi. Lalu F karena jumlah kerjanya yang banyak, check valve ini didesain khusus agar tidak mudah rusak. Bahannya dari stainless steel. Adanya carryover minyak dapat meningkatkan kerapatan valve. Karena carryover itu berarti ada apa ya, ada penampungan minyak ya
yang fungsinya untuk merapatkan seal-seal atau karet-karet yang ada pada valve ini. Akibatnya apa? Meningkatkan kerapatan daripada fluida yang masuk maupun yang akan ditutup. Oke, sebelum kita ke pengoperasian valve, ada pertanyaan? Silakan. Aman? Lanjut. Halo. Lanjut. Aman. Aman, Sentosa semuanya? Halo. Lanjut kok, aman kok. Sambil tiduran boleh, tapi jangan tidur beneran. Sambil tiduran boleh. Jangan tidur beneran. Puasa mungkin, Pak. Puasa lemes boleh, tapi kan sambil denger juga, sambil lihat. Oke, kita lanjut. Pengoperasian valve. Pengoperasian dengan tangan langsung. Ya, biasa di handle ya, terutama yang tadi adalah safety valve ya. Safety valve itu bisa langsung digunakan dengan tangan. Dan drop valve ya, bisa di keran-keran air rumah kita langsung dengan tangan bisa. Yang kedua, pengoperasian dengan motor dan reduction gear. Artinya dengan motor listrik ya. Kalau motor listriknya kita kan berarti apa namanya handle-nya ini bisa berputar secara otomatis ya. Kayak kita memutar apa ya, mixer ya atau blender ya. Putar ke kiri atau ke kanan lah. Bisa diputar ke arah kanan maupun kebalikannya. Dan ketiga, pengoperasian dengan tangan dan reduction gear dengan kelengkapan katup bypass. Katup bypass ini salah satu katup safety juga ya, atau valve safety juga. Kalau tidak sesuai dengan tekanan atau tekanan yang berlebih, itu langsung di bypass atau dibuang secara otomatis. Ada notes-nya, sambungan las berlaku atau disesuaikan untuk tekanan tinggi dan temperatur tinggi. Jadi tergantung dengan fluidanya juga yang ada di dalam alirannya, baik itu alirannya bentuknya air biasa, water, dia oil atau gas atau steam pressure ya. Jadi ada beberapa cara pengoperasian daripada katup atau valve. Nah, setelah kita mempelajari yang dari awal itu kita belajar pompa, sampai dengan kita belajar katup, ada pompa, ada sistem pemipaan, ada katup. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui dengan permasalahan yang terjadi secara langsung di lapangan. Jadi ini ada beberapa rangkuman dari sumber yang ada di pustaka. Apabila terjadi masalah-masalah yang ada di lapangan, lalu di situ dijelaskan penyebabnya apa, lalu cara penyelesaiannya bagaimana. Terutama dalam sistem pompa ya, pompa, pemipaan, dan katup. Tiga hal ini sangat berhubungan. Jadi kalau kita bicara tentang pemanfaat energi salah satunya kan adalah pompa. Pompa itu yang salah satu alat yang membutuhkan dan mentransfer menggunakan energi ya, menggunakan energi dengan kapasitasnya sesuai dengan fungsinya dan secara kontinu. Nah, tapi tidak lepas daripada sistem pemipaan di mana pompa itu memindahkan dari suction ke discharge dengan pemipaan dan menggunakan valve atau katup untuk membuka atau menutup aliran. Nah, ada masalah penyebab dan penyelesaian kalau kita cari apa itu, misalkan ada suatu unit tidak bekerja sebagaimana mestinya. Contohnya unit tersebut tekanannya drop atau tekanannya turun. Kita cari dulu masalahnya di mana, lalu kita cari penyebabnya dan kita selesaikan secara step by step. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh dalam menyelesaikan
permasalahan yang ada di pompa, ya. Pompa, pipa, dan katup. Oke, permasalahan yang pertama adalah cairan tidak keluar. Penyebabnya apa? Nah, ini diklasifikasikan atau dibuat poin-poinnya. Kira-kira yang kalau nomor 1 tidak bisa, nomor 2 tidak bisa, nomor 3 sampai berikut. Dan penyelesaiannya juga, bagaimana cara kita menyelesaikan daripada penyebab yang ada. Masalah cairan tidak keluar, penyebabnya adalah pompa tidak dipancing terlebih dahulu. Artinya di dalam blade atau di dalam baling-baling pompa, dalam sudut-sudut pompa itu tidak ada airnya, yang ada hanya udara, dan itu sangat berbahaya sekali jika terjadi kavitasi. Oke, oleh sebab itu kita taruh atau kita berikan water atau air yang ada di dalam. Nah, penyelesaiannya kita lihat manual pompanya, atau manual book pada pompa yang kita beli. Lalu yang kedua, kecepatan putar rendah itu menyebabkan cairan tidak keluar. Kalau kecepatan putarnya rendah, kira-kira cara penyelesaiannya bagaimana? Itu putaran rendah berarti discharge-nya tidak masuk nih. Bisa dulu apakah tegangannya terpenuhi, tegangan input daripada listrik yang ada di pompa. Yang ketiga, discharge head tidak terlalu tinggi, artinya tidak mencapai head yang kita capai. Nah, kita bisa penyelesaiannya, kita periksa besarnya head termasuk gesekan yang ada. Gesekan itu termasuk yang ini ya, yang sambungan-sambungan, begitu yang T maupun yang L ya. Baik. Masalah penyebab berikutnya adalah suction lift yang terlalu tinggi. Kita lihat apakah suction lift-nya itu tidak melebihi apa enggak lebih sama dengan NPSH yang tersedia, itu kita bisa hitung. Lalu yang berikutnya saluran tersumbat atau katup tertutup. Nah, itu periksa strainer yang kemarin, saringan-saringan, lalu katup-katup, ya, yang tadi baik itu globe valve, gate valve, lalu ada butterfly valve, ada ball valve, dan lain sebagainya, kita periksa apakah sesuai. Dan ambil impellernya atau baling-baling daripada pompa tersebut, apakah berputar atau tidak. Yang berikutnya, jika aliran tidak sesuai atau cairan tidak keluar, tidak sesuai, arah putarannya terbalik atau arah putaran pompanya terbalik. Nah, itu kita lihat putaran dan tanda panah dalam impeller daripada pompa tersebut. Gitu. Jadi masalah penyebab dan penyelesaian ini secara runtut dijelaskan. Apabila kita menghadapi masalah cairan tidak keluar, kita cari penyebabnya apa dan cara penyelesaiannya seperti ini. Kalau cara penyelesaiannya seperti ini kita lihat satu-satu, sudah masih tidak keluar, yang berikutnya tidak keluar, yang berikutnya tidak keluar, sampai yang terakhir tidak keluar, ya berarti ada permasalahan internal pada pompa. Apakah itu motor listriknya, apakah itu memang aliran listrik atau aliran energi yang tidak masuk dalam pompa, dan itu bisa kita pompa itu kita bisa lepaskan terlebih dahulu dan kita servis ya, seperti itu. Jadi kalau pompa baru, insya Allah bisa terselesaikan dengan beberapa poin. Ini adalah cara menyelesaikan permasalahan ya di lapangan. Ini baru satu, ada beberapa lagi. Nah, alirannya kecil, nah itu penyebabnya ada banyak, ada bocor udara pada sisi isap atau stopping box, kecepatan putaran rendah, discharge terlalu tinggi, dan lain sebagainya. Lalu cara penyelesaiannya, masukkan cairan dengan tekan ke dalam pompa, dan sisi isapnya, lihat gasnya atau tekanannya apakah menurun jika suplai cairannya dilepas, lalu periksa apakah tegangan yang memenuhi, periksa besarnya head yang masuk, gesekan yang terjadi, periksa suction lift-nya, dan tidak melebihi NPSH yang tersedia, dan lain sebagainya ya. Sampai jika packing-nya rusak, itu ya diganti dengan yang baru ya, atau rumah pompanya rusak ya, kita ganti yang baru. Tekanannya tidak cukup. Nah, penyebabnya kecepatan putaran rendah, ada udara masuk, wiringnya terluka, impeller rusak, packing casing rusak. Cara penyelesaiannya, apakah tegangan terpenuhi, masukkan cairan dengan
tekanan yang ke dalam pompa dari sisi isapnya, lihat gauge-nya, pressure wearing, dan lain sebagainya. Jadi ya sangat runtut ya, dari masalah, penyebab, dan penyelesaiannya sangat runtut. Pompa mula-mula bekerja dengan baik, kemudian aliran mengecil dan tidak mengalir. Nah, itu biasanya ada beberapa penyebabnya. Biasanya ada bocor udara, ada sealing water yang terhenti, permukaan cairan di sisi isap yang menurun, dan timbul gas dalam cairan. Timbul gas dalam cairan ini, atau timbul udara dalam cairan, nah ini hati-hati. Bisa terjadi kavitasi yang kita pelajari yang kemarin. Kalau terjadi kavitasi ya pasti temperaturnya itu sudah termasuk yang tinggi, atau banyak air pocket ya, air pocket atau gelembung udara yang masuk dalam pompa. Nah itu adalah troubleshooting yang pertama. Ini masalah-masalah umum. Lalu ini adalah tabel kalau kalian ingin lihat, dan kalian misalkan kalian sedang kerja praktek atau sedang magang ya, ada kalian menangani sebuah pompa, biasa diberikan tabel seperti ini. Tabel daripada permasalahan yang bisa terjadi, yang akan terjadi dan bisa diselesaikan di lapangan. Misalkan yang pertama, up to speed but no delivery of discharge. Jadi kecepatan putarnya itu sesuai tapi tidak keluar atau tidak terdistribusikan secara menyeluruh dari disapnya. Nah ini bisa kita lihat bagian-bagian mana saja yang di checklist ya atau dititikin. Kita bisa lihat ini not pin ya, atau innocent rotation, tidak berputar impelernya, suction pipe inlet not cover. Jadi kita lihat pipa suctionnya itu apakah sudah masuk ke dalam bak penampungnya dulu. Air intages at suction system. Nah, jadi kita bisa lihat udara daripada suctionnya itu apakah ada permasalahan di sana. Biasanya ini yang kavitasi yang saya bilang. Speed low, oke. Ya, speed low itu bisa masuk karena dayanya terlalu sedikit atau magnetic clutch-nya itu terlalu sudah minta diganti. Lalu apa lagi? Insufficient discharge head or system needs. Ya, jadi kita lihat dulu apakah headnya sudah terpenuhi atau belum. Suction strainer shock, ya, jadi di strainernya itu ada hambatan atau tidak. Delivery system restriction ya, delivery system restriction. Ada dalam hambatannya, dalam alirannya itu apakah ada terhalangi atau tidak. Dan ini bisa kita lihat satu-satu apakah sudah sesuai atau belum. Kalau sudah belum sesuai ya kita lihat dan kita atasi masalah yang di bagian-bagian yang di checklist ini. Nah, yang V3 ya, yang versi ketiga, dari yang versi kedua kita bisa melihat tabel itu, dan versi ketiga kita melihat dari flowchart ya, atau diagram alir ya. Jadi gangguan umum dan cara mengatasinya. Apabila pompa susah dipancing atau ditaruh fluida di dalamnya, kita lihat katup isapnya. Nah, apakah katup isap tersumbat sampah atau benda asing? Jika iya, bersihkan dan lain-lain. Jika tidak, apakah dudukan katupnya aus? Kalau ya, perbaiki. Kalau tidak, ya berarti sudah terpenuhi. Nah, terusnya sudah bisa teratasi. Pompa vakum. Nah, pompa vakum ini apakah udara terisap dari sambungan pipa isap atau
kotak packing? Jika iya, perbaiki packing-nya atau seal-seal-nya. Jika tidak, apakah kapasitas pompa vakum berkurang? Kalau iya, perbaiki dan ganti pompa vakum. Kalau tidak, ya langsung berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, jika pompa tidak berputar setelah tombol ditekan. Jadi ini seperti manual book-nya ya. Manual book, jika kita beli pompa baru, pompa itu ada terjadi masalah, kita lihat seperti ini. Ya, ini sebenarnya ada di set ya, ada di lapangan hal-hal seperti ini. Terutama dalam hal maintenance dan operation. Pompa tidak berputar setelah tombol ditekan. Kita lihat apakah alat pelindung bekerja. Jika iya, ganti sekring jika putus. Lalu jika pemutus sekring atau rel arus terbuka dikembalikan. Jika tidak bekerja semestinya, perbaiki atau diganti. Jadi ini soal kelistrikan daripada pompa tersebut bisa berputar setelah tombol ditekan atau malah tidak berputar. Nah, apakah pompa dapat diputar dengan tangan? Jika iya, jika motor terbakar sampai motor listriknya itu terbakar, ya artinya kalau terbakar itu sudah terjadi konsleting atau terjadi kelebihan arus di dalam motor listriknya. Jika tidak, apakah ada benda asing tersangkut di pompa? Jika iya, keluarkan benda asing tersebut. Pompa berputar, tetapi air tidak mau keluar atau aliran kurang besar. Nah, ini seperti tadi ya. Jadi lihat saksetnya dulu, kita lihat katup-katupnya sudah terbuka apa belum, lalu jumlah airnya cukup atau tidak dari saksetnya, lalu apakah arah putaran pompanya itu tidak terbalik atau malah terbalik. Jika tidak ada kantong udara dalam pipanya itu kita isi kembali dengan cara memancing pompanya. Lalu apakah ada benda asing yang masuk kita keluarkan dan lain sebagainya. Jadi ini manual book dari pompa berputar tapi airnya itu tidak akan keluar. Apakah pompa beroperasi jauh dari titik yang ditentukan dalam spesifikasinya? Nah, itu bisa kita klasifikasikan lagi. Jika pompanya sentrifugal, jangan operasikan dengan kapasitas aliran yang berlebihan. Jika pompanya aksial, buka tutup lebih lebar dan operasikan pompa pada head yang lebih rendah daripada head yang ditentukan di sebelumnya. Jadi tergantung daripada jenis pompanya. Kalau dia pompanya aksial, headnya diturunkan. Kalau dia pompanya sentrifugal, jangan operasikan pada aliran yang berlebihan. Jadi debitnya itu dikurangi. Apakah berat jenis dan viskositas zat cair yang dipompa lebih besar? Nah, kalau ini biasanya pompa yang tidak sesuai dengan spesifikasinya dipaksa untuk memompa fluida sesuai dengan viskositas yang lebih tinggi. Jadi kalau harusnya yang viskositasnya rendah, untuk memompa fluida yang viskositasnya tinggi, yaitu ya harusnya tidak digunakan dalam hal ini. Tapi jika terpaksa, ya ada beberapa hal ya. Yang pertama itu kecilkan laju aliran dengan menaikkan head tekanan, sistem, dan operasi pompa pada daerah yang tidak menimbulkan pembebanan berlebih. Lalu perkecil ukuran diameter luar bular atau gunakan motor penggerak yang berdaya bersih. Ya, artinya harus ganti pompa lah ya, tidak sesuai dengan viskositasnya.
Nah, ini jika pompa bunyi dan bergetar terlalu berlebihan. Ini ada beberapa troubleshooting-nya dan cara bagaimana kita memperbaiki. Jika tidak bisa dilakukan hal-hal yang di bawahnya ya. Oke. Nah, jadi itu adalah beberapa troubleshooting atau cara penyelesaian daripada masalah yang penyebab dan cara mengatasinya yang bisa kita gunakan dalam hal jika terjadi masalah pompa di lapangan. Jadi ini dari handbook kalau nggak salah yang pustakanya Haryanto kalau nggak salah. Kalian cek lagi pustakanya Haryanto itu ada pompa dan kompresor ya. Jadi sini ada beberapa troubleshooting yang bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Jadi emang sangat kalau tidak bisa yang ini kita selesai dengan cara yang ini, kalau tidak ya teknik sekali ya teknik cara penyelesaian yang sangat sistematis, dan kalau tidak bisa ya kita beralih ke cara yang berikutnya. Secara garis besar seperti ini secara umum. Tapi di lapangan biasanya kita menemui hal-hal yang tidak terduga sama sekali. Ya, tidak cuma ada di buku saja yang bisa kita baca dan kita aplikasikan, tapi kadang-kadang di lapangan itu banyak improvisasi ya. Hal-hal yang tidak ada di pustaka, yang tidak ada di notes, tidak ada di latihan, yang tidak ada di tidak ada di perkuliahan, itu sering terjadi spontan dan improvisasi yang ada di lapangan. Jadi kalian memang harus ya pengalaman terbaik kan pengalaman yang ada di dalam yang kita kerjakan, lakukan. Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang pompa, ya di mana pompa merupakan salah satu daripada pemanfaat energi yang sering banyak digunakan ya. Yang berikutnya adalah kompresor. Kompresor ini juga merupakan utilitas energi atau pemanfaat energi yang paling banyak juga digunakan selain pompa. Kalau pompa itu lebih fluidanya dalam bentuk water ya, atau zat cair. Kalau kompresor ini memindahkan fluida dari tempat yang satu ke tempat yang ya. Jadi kompresor dalam definisinya peralatan untuk memanfaatkan udara atau gas. Memanfaatkan itu berarti menekan tapi tekanan itu tidak mengalir. Jadi tekanan itu disimpan ya. Itu namanya memanfaatkan. Caranya pampat ya. Jadi memanfaatkan itu ya menekan secara terus menerus, tapi udaranya itu tidak mengalir, hanya di tank ya, di tank atau di tempat yang tersedia. Dalam hal ini udara atau gas yang dipompatkan. Kompresor udara berarti alat untuk memompatkan udara yang biasanya menghisap udara dari atmosfer, seperti kalau kita bicara kalau peralatan itu namanya vacuum cleaner. Itu kalau vacuum cleaner itu bukan semata-mata tekanannya vakum, tapi namanya menghisap debu atau menghisap kotoran, namanya vakum. Tapi tidak sebenar-benarnya tekanannya tidak vakum di dalamnya. Nah, itu sebenarnya kompresor ya. Jadi menghisap udara dari atmosfer lalu mengeluarkannya kembali atau dipampatkan. Namun ada pula yang menghisap udara atau gas yang bertekanan lebih tinggi dari tekanan atmosfer. Dalam hal ini kompresor bekerja sebagai penguat atau booster
Setelah dipampatkan dia pasti tekanannya tinggi dan itu sebagai booster atau penguat tekanan yang kita butuhkan ya. Dalam hal ini kalau kita butuhkan dalam misalkan mengisi angin di ban kendaraan, ban mobil atau ban motor, itu sebagai booster atau penguat tekanan yang dimana atmosfer itu lebih rendah tekanannya daripada tekanan udara yang ada di dalam ban mobil atau ban motor kita. Sebaliknya, ada pula kompresor yang menghisap gas yang bertekanan lebih rendah dari pada tekanan atmosfer. Dalam hal ini, kompresor disebut pompa vakum. Kalau pompa vakum berarti kalau pompa vakum dia tetap menghisap udara, tapi di ruangan yang tertutup, bukan ruangan yang terbuka. Kalau yang terbuka itu menghisap tekanan atmosfer. Kalau pompa vakum berarti ya kompresor yang menghisap udara, tapi dalam ruangan tertutup. Jadi udara dalam ruangan itu dikeluarkan sehingga nantinya udara yang di ruangan itu tekanannya menjadi kurang daripada 1 atmosfer atau vakum. Berarti 0, sekian itu masih disebut vakum. Ingat ya, teori daripada vakum, lalu ada pressure gauge, ada atmosfer dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk daripada kompresor. Jadi banyak sekali macamnya. Ada kompresor dalam unit pembangkitan listrik, ada kompresor yang biasa digunakan abang-abang tambal ban ya dalam pompa ban motor kita, lalu ada kompresor hand kompresor ya biasa buat apa namanya, buat membersihkan ruangan dan lain sebagainya. Kita menyebutnya vacuum cleaner sih, tapi tidak benar-benar vacuum, karena vacuum cleaner digunakan pada tekanan atmosfer, tidak pada ruangan yang tertutup. Nah, jadi kompresor seperti halnya pompa itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Jadi seperti pompa juga ya, ada langkah positif, ada kompresor gerak lurus atau reciprocate. Reciprocate itu ya, seperti reciprocate itu seperti piston ya, seperti piston. Lalu yang jenis-jenis yang seperti pompa sentrifugal itu yang kompresor dynamic. Nah, kalau kompresor langkah positif itu kompresor yang banyak digunakan biasanya. Ada kompresor gerak rotari atau putar ya. Itu ada kompresor kipas, ada kompresor sekrup, ada rod, ada piston rotari. Lalu kompresor gerakan lurus atau reciproc itu seperti diafragma atau membran, dan kompresor piston ya. Nah, ini jenis kompresor piston biasanya. Jadi dia menggunakan piston seperti motor bakar untuk memasukkan atau menghisap udara dari atmosfer ke dalam tangki ini. Akibatnya tangki ini nanti tekanannya lebih daripada 1 atmosfer. Itu yang digunakan untuk mengaliri ban yang ada di kendaraan kita, baik itu motor maupun mobil. Lalu ada kompresor dinamik atau dynamic kompresor seperti pompa. Jadi ada radial, ada aksial. Radial itu biasanya sentrifugal. Kita akan bahas bagaimana bentuk dan cara kerjanya. Nah, kalau kompresor langkah positif itu seperti halnya pompa langkah positif juga ya. Jadi dia ada suction dan ada discharge. Ya, suction itu yang dari bawah, discharge itu yang ke atas ya, yang keluar. Nah, kompresor angka positif itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kompresor piston, reciprocating kompresor, dan kompresor putar. Kompresor piston yang pertama. Kompresor piston kerja tunggal ya, seperti halnya pompa. Jadi
apabila piston rod atau kepala piston itu ditarik, udara dari suction itu masuk ke dalam ruang pistonnya itu. Ruang piston ya dari atas maupun dari bawah ya. Di sini kayak ada membrannya, yang dimana membran ini bisa memasukkan dan mengeluarkan udara. Ya, setelah ditarik, maka habis itu ya kita kalau narik piston kompresor itu dinamakan suction stroke ya. Suction stroke itu gaya tarik, gaya hisap, kerja hisap. Nah, kalau kita discharge stroke, kita tekan, nah udara yang ada di dalam sini tuh keluar daripada discharge. Nah, ini yang digunakan untuk mengisi pressure vessel atau tangki yang ada di yang ingin kita tampung, tekanan pada udara itu. Nah, high pressure discharge of consumption. Jadi ini terbuka, jadi itu masuk dalam apa namanya? Pak, bagaimana yang di sini Pak? Yang di sini tetap di sini tidak teraliri atau malah low ya, low pressure suction valve. Jadi di sini tertutup valve-nya, jadi salah satu arah aja di sini bisa masuk, tidak bisa keluar, sedangkan yang di atas bisa keluar, nggak bisa masuk. Ya. Jadi discharge yang di sini discharge valve-nya tertutup, yang di sini suction valve-nya tertutup. Ya, bisa keluar dan bisa ditampung di pressure vessel. Pressure vessel itu seperti tangki, tapi isinya itu udara bertekanan tinggi. Ya. Digunakan biasanya sering kita lihat di tambal-tambal ban gitu ya. Kalau di pengisian nitrogen tidak, di pengisian angin ya, pengisian angin biasa. Karena yang dihisap adalah udara atmosfer. Kompresor piston kerja tunggal adalah kompresor yang memanfaatkan perpindahan piston. Kompresor jenis ini menggunakan piston yang didorong oleh poros engkol atau crankshaft. Crankshaft itu yang berarti ini ya, yang setelah suction stroke atau setelah discharge. Ya. Lalu untuk memanfaatkan udara atau gas, udara akan masuk ke silinder kompresi. Nah, ini silinder kompresi namanya. Ketika piston bergerak pada posisi awal dan udara akan keluar saat piston bergerak pada posisi akhir atau depan. Posisi awal masuk, kita tarik, suction stroke, lalu discharge stroke. Ya, begitu seterusnya. Seperti apa ya? Kalau obat nyamuk yang bukan yang elektrik, tapi yang obat nyamuk cair, tapi diisi di dalam apa namanya, di dalam tabung. Nah, itu nanti obat nyamuk itu bisa kita semprot, ya, kita semprot. Jadi bentuknya seperti apa namanya, seperti semprotan ini piston seperti ini. Nah, itu cara kerjanya mirip, jadi dihisap lalu disemburkan seperti itu. Nah, ini yang tunggal seperti pompa juga ya, ada yang kerja tunggal, ada yang kerja ganda. Kalau kerja ganda itu masih ingat nggak pompa jenis apa? Pompa yang kerjanya ganda itu berarti yang double acting ya, yang mirip-mirip ya, double acting. Yang kerja tunggal single acting ya, masih ingat ya, masih ingat. Kompresor piston kerja ganda. Nah, kalau kerja ganda itu ya berarti di sisi kanan, di sisi kiri itu ada discharge maupun suction. Nah, kompresor piston kerja ganda beroperasi sama dengan kerja tunggal. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah pada kompresor kerja ganda. Silinder kompresi memiliki port inlet dan outlet pada kedua sisinya, sehingga meningkatkan kerja kompresor dan menghasilkan udara bertekanan yang lebih tinggi dari
pressure vessel itu lebih banyak obatnya ya, lebih cepat dan lebih tinggi juga tekanan di pressure vessel. Ya, jadi karena outputnya 2 ya kinerja untuk menghasilkan udara yang lebih tinggi juga semakin besar. Jadi seperti yang tadi ya, ada shaft, ada piston, ada silinder di sini. Pada saat pistonnya itu ditarik sebelah kanan, maka suction-nya ini terbuka. Ya, suction yang sebelah ini terbuka, sebelah kiri bawah dia mengisi ruangan yang sebelah kiri. Nah, namun ruangan yang di sebelah kanan ya, yang ada shaft-nya ini tertekan. Dia mengeluarkan udara dari discharge open. Ya. Setelah dia pistonnya di sebelah sini, pistonnya balik lagi ke arah kiri. Nah, pada arah kiri, suction yang di bawah sebelah kanannya ini terbuka, ya masuk ke dalam silinder. Sedangkan silinder yang sebelah kiri itu udaranya ditekan di discharge open yang di sebelah kiri atas. Jadi bergantian. Kalau dia pistonnya bergerak kanan, dia keluar udaranya di sebelah kanan. Kalau pistonnya bergerak ke arah kiri, udaranya keluar ke arah kiri. Jadi ada backward stroke dan forward stroke. Jadi dia backward itu istilahnya dia kembali dan dia ke ke ke, ke dia ke awal ya, maju ke awal posisi, maksudnya forward stroke itu ke awal posisi atau ke posisi berikutnya. Jadi apabila piston ini bergerak maju dan mundur, nah itu langsung keluar, di sini keluar, di sini keluar, di sini keluar, di sini keluar gitu. Setelah bergantian saja gitu. Itu pun dengan suction yang masuknya, suction opennya. Kalau ini ke kanan, suction opennya yang masuk ke kiri. Kalau ini bergeraknya ke kiri atau forward stroke, suction opennya yang di sebelah kanan. Secara efisiensi lebih bagus yang seperti ini ya, secara efisiensi. Tapi secara kinerja kita nggak tahu. Mungkin yang seperti ini maintenance-nya lebih sulit daripada yang single acting ya. Gerakannya ke atas dan ke bawah atau maju dan mundur. Dan ini adalah pengganti piston. Nah, kalau dia warnanya merah ya, warnanya piston diafragma. Ini diafragmanya ya. Diafragma itu seperti kertas tapi dia elastis ya. Dia bisa ke atas dan ke bawah sesuai dengan arah tekanannya. Seperti kertas. Ya kalau warnanya merah semua artinya terjadi kompresi, sedangkan kalau dia warnanya biru dia terjadi sisi hisap ya. Jadi kalau biru dia menghisap dari sebelah kiri, kalau dia merah dia membuang dari sebelah kalau biru dia menghisap dari sebelah kanan, kalau sisi yang ini warna merah dia mengeluarkan udara ke sebelah kiri. Jadi sebelah kanan adalah suction, sebelah kiri adalah discharge. Inilah kompresor diafragma. Nah, biasanya kompresor diafragma ini utilitasnya atau maintenance-nya agak lumayan sulit ya, atau
agak susah untuk memelihara diafragma yang cukup berumur ya, kalau sudah banyak dilakukan kerja ya, untuk melakukan kerja persekian ribu jam gitu, jadi diafragmanya harus diganti. Sedangkan kalau piston biasanya lebih awet karena dia materialnya juga lebih keras ya, daripada diafragma yang lentur ya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah kompresor putar atau rotari. Nah, kompresor putar atau rotari ini seperti pompa juga ya, pompa rotari. Jadi ada screw, ada gear, ada fan dan lain sebagainya. Yang ada kompresor screw atau rotary screw kompresor. Kompresor screw merupakan jenis kompresor dengan mekanisme putar perpindahan positif yang umumnya digunakan untuk mengganti kompresor piston bila diperlukan udara bertekanan tinggi dengan volume yang lebih besar. Contohnya kompresor rotari adalah kompresor kipas Solo, kompresor screw, kompresor rod, atau kompresor piston rotari atau fan ya. Jadi dia saling mengisi ya, saling bercengkram gitu ya antara screw yang di atas dengan screw yang di bawah ya. Dan ini mengakibatkan kalau kompresor berarti memanfaatkan udaranya dari sini. Dia menghisap dari sisi di suction menuju ke discharge. Gitu. Seperti pompa juga mirip-mirip pompa. Bedanya bedanya saja. Tapi kalau kompresor biasanya dia banyak bearing atau maaf bukan bearing membran karet gitu ya untuk mengatur agar tidak terjadi kebocoran di seal-sealnya atau sealnya itu tidak banyak terjadi kebocoran karena kompresor itu namanya udara ya, dia celahnya itu semakin sedikit ya. Kalau air oke lah masih bisa, apalagi viskositasnya tinggi ya, dia tidak, walaupun terjadi kebocoran masih bisa diperbaiki. Tapi kalau kompresor itu sedikit saja adalah dia langsung terjadi kebocoran. Nah, ini adalah kompresor jenis dynamic. Kalau yang tadi adalah yang rotari atau putar ya. Itu adalah dynamic. Nah, dynamic ini biasanya disebut kompresor sentrifugal. Nah, karena bentuknya sentrifugal ya. Artinya dia seperti pompa sentrifugal, jadi ada baling-balingnya atau ada impellernya di dalam, dan itu menekan atau mengumpulkan tekanan daripada suction menuju discharge. Jadi kompresor dinamis dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kompresor sentrifugal dan kompresor aksial. Nah, kalau sentrifugal itu dia kompresor yang memanfaatkan gaya sentrifugal tentu saja yang dihasilkan oleh impeller yang untuk mempercepat aliran fluida udara dan kinetik yang kemudian juga menjadi peningkatan potensi tekanan jadi gaya tekan dengan memperlambat aliran melalui diffuser. Nah, ini ada satu part lagi namanya diffuser. Diffuser itu seperti sebuah aliran tapi dia mengecil akibatnya kalau saluran itu mengecil dia tekanannya tinggi dan kecepatannya semakin tinggi tapi volumenya lebih kecil daripada sebelum dilewati diffuser gitu. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi kompresornya dia ada impellernya di bagian tengah, lalu mengalir. Dan diffuser itu seperti ini ya. Diffuser itu seperti bagian kompresor yang menyempit. Nah, bagian kompresor yang menyempit. Nah, kalau diffuser itu berarti bagian kompresor yang menyempit sehingga tekanannya menjadi tinggi tapi volumenya mengecil. Kalau kompresor yang dynamic ya, dinamik. Kalau kompresor aksial dia lebih
berputar mengikuti apa? Mengikuti porosnya, mengikuti shaft-nya, ya, mengikuti shaft. Jadi kalau kompresor aksial itu kayak ada semacam shaft atau semacam tongkat lurus, ya, lurus. Tongkat-tongkat itu biasanya diameternya berbeda-beda atau bertingkat, ya, biasanya kita sebut shaft. Nah, di tongkat itu yang bentuknya silinder itu ditempel sudu-sudu atau ditempel impeller masing-masingnya sehingga bentuknya melingkar. Nah, itu berputar melalui shaftnya, jadi berputar ke arah vertikal. Nah, kalau yang sentrifugal itu arahnya biasanya horizontal, nah ini vertikal. Nah, kompresor aksial, kompresor yang berputar dinamis dengan menggunakan serangkaian kipas airfoil atau sudu-sudu atau impeller tadi, ya. Untuk semakin menekan aliran fluida. Aliran fluida yang masuk akan mengalir keluar dengan cepat tanpa perlu dilemparkan ke samping seperti yang dilakukan kompresor sentrifugal. Kalau sentrifugal kan dia putar horizontal, jadi berputarnya itu ke samping sehingga menuju outletnya, ya, menuju diffuser lalu menuju outletnya. Nah, kalau kompresor aksial dia mengikuti poros, berputar mengikuti porosnya. Kompresor aksial secara luas digunakan dalam turbin gas atau turbin udara seperti mesin jet, mesin kapal kecepatan tinggi, dan pembangkit listrik. Jadi contoh yang sering kalian lihat mungkin kalau kalian mudik nih, ya, musim-musim lebaran menggunakan pesawat terbang, itu ada sebelah kanan dan kiri itu pesawat kan ada sayap tuh. Nah, bagian bawah sayap itu ada turbin kapal, turbin pesawat. Nah, itu jenisnya adalah kompresor aksial. Itu adalah salah satu jenis kompresor yang memanfaatkan, ya, jadi itu sebenarnya jenis turbin gas, ya, tapi di depannya itu adalah kompresor, jadi sudu-sudu, jadi memanfaatkan udara dari atmosfer masuk ke dalam sana, masuk ke dalam sudu dan terjadi pembakaran di dalamnya dan mengakibatkan daya dorong. Nah, itu ada di sebelah kanan dan kiri sayap pesawat terbang. Kalian mungkin mudik nanti melihat, ya, kalian naik pesawat, ya, yang naik pesawat melihat atau turun, coba kalian perhatikan itu ada kompresor. Terlihat seperti ini bentuknya. Ya, mungkin tertutup casing, ya, tapi di sela-sela bagian dalamnya itu berputar. Nah, ada beberapa bagian yang nanti mungkin pertemuan selanjutnya bisa saya jelaskan. Yang bagian-bagian ini sangat berpengaruh sekali untuk pembangkitan listrik maupun dalam hal penggunaannya di mesin pesawat dan mesin-mesin lain. Jadi kalau cara kerjanya tentu seperti suction dan discharge, ya, ada aliran masuk dan aliran keluar. Aliran masuk biasanya yang dia baling-balingnya atau sudu-sudunya itu yang masih ukurannya besar. Ya, kalau di samping pesawat itu di bagian turbinnya itu terlihat yang besar. Semakin ke belakang dia akan semakin mengecil sudunya atau turbinnya. Nah, itu yang mempengaruhi aliran udara terkompresi dengan menekan volume yang ada, ya, dan menaikkan kecepatan dan tekanan. Jadi di sini di discharge-nya volumenya turun tapi tekanannya tinggi dan kecepatan tadi juga tinggi. Itu yang digunakan dalam aplikasi dalam turbin udara, turbin pesawat atau pembangkitan listrik tenaga gas PLTG. Kalau U sudah di combine cycle dengan PLTG.
itu adalah pengelompokan kompresor dari kompresor aksial dan kompresor sentrifugal. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Besok pertemuan selanjutnya kita akan belajar termodinamika kembali. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Aman, Sentosa? Masih lemas? Masih lemas, Pak, lagi puasa. Ya, saya juga puasa. Kita itu libur lebaran kampus mulai libur lebaran hari Senin depan ya? Senin besok ya? Sampai tanggal berapa kalau di kalender akademik? Kalau nggak salah sampai tanggal 15 Pak, atau 17 libur 16 ya? Iya Pak. Berarti tanggal 12 besok hari Jumat kita libur lagi ya kuliahnya ya? Iya Pak. Di dalam suasana libur lebaran ya. Oke, saya ucapkan terlebih dahulu mohon maaf lahir dan batin semuanya ya. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga saya mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan baik yang tidak disengaja maupun terlebih lagi yang disengaja ya. Karena pasti Pak dosen dan Bu dosen ini banyak kelirunya pada mahasiswa. Itu. Kalau mahasiswa insya Allah sudah dimaafkan lah ya. Sudah dimaafkan. Tinggal yang tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan sampai akhir semester ini ya. Juga nilainya bagus-bagus. Dan ilmunya juga bermanfaat tentunya seperti itu. Oke, berarti kita sudah selesai. Minggu depan libur ya? Minggu depan libur, kita lanjut lagi di tanggal 19 berarti ya. 19. Oke, sampai jumpa teman-teman. Yang mudik banyak nggak ini? Yang dari luar Bandar Lampung terutama. Yang mudik ke Jakarta mungkin, Tangerang, Jawa Barat dan sekitarnya, Palembang, Medan, Padang, Jambi dan sekitarnya. Hati-hati di jalan ya bagi yang mudik. Oke, itu saja dari saya. Salam sehat untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, maaf lahir dan batin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mohon maaf lahir dan batin Pak. Terima kasih, Pak. Maaf lahir dan batin sama-sama.